Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, masuk pada bab ketiga, kita akan membahas tentang toharoh. Pada menu awal ini, tampilan awal yang kalian lihat ini ada keyword atau kata kunci, definisi istilah-istilah yang harus kalian pahami pada bab yang ketiga ini. Ada toharoh, ada nifas, ada haid, ada najis mukhaffafah, ada hadas, ada tayamum, nah dan lain sebagainya di situ kalian bisa membaca sendiri. Urgensinya kita mempelajari pada bab 3 ini atau pentingnya kita belajar tentang toharoh ini tidak lain toharoh itu adalah sebagai syarat awal diterimanya ibadah karena harus syaratnya suci. Nah, kalau sudah suci, maka ibadah apapun akan diterima oleh Allah. Nah, oleh sebab itu, sangat penting sekali materi toharo ini dan jangan sampai disepelekan ataupun kalian tidak paham tentang toharo. Selanjutnya, coba perhatikan peta konsep ini. Di sini dijelaskan gambaran awal pada bab yang ketiga ini. Kalian bisa pahami peta konsep ini dan benar-benar kalian baca. Ini insya Allah kalian mampu menguasai bab yang ketiga, yakni tentang toharoh ini. Nah, ini subbab yang pertama adalah ingin tahu tentang toharoh. Toharoh di sini dibagi menjadi dua, toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis ditinjau dari segi jenisnya ada tiga, yakni najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladhah. Pada najis mutawassithah dibagi lagi menjadi dua. Ada hukmiyah dan ada ainiyah. Nah, kemudian yang terakhir hadas. Hadas ini juga dibagi menjadi dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Berbicara tentang toharoh, ini pengertian toharoh. Toharoh itu artinya bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Najis itu apa? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Dan sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, dan lain sebagainya. Baik, yang kita bahas pertama, yakni tentang najis terlebih dahulu. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Tadi sudah ada pada peta konsep, yang awal tadi ditinjau dari segi jenis. Yang pertama ada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI atau air susu ibu. Cara mensucikan najis ini sangat mudah. Cukup dengan mempercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian praktekkan sendiri bagaimana mensucikan najis mukhaffafah. Yang pertama, di sini dijelaskan pada gambar ini, yang harus kalian lakukan hendaklah dihilangkan atau dilap najis itu terlebih dahulu pada suatu tempat yang terkena najis. Yang kedua, renjiskan atau cipratkan dengan air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang suci pada tempat yang terkena najis tersebut. Dan yang terakhir, setelah dicipratkan, lap hingga kering permukaan pada
tempat yang terkena najis tersebut, sehingga pada akhirnya najis pun hilang dan tempat yang terkena najis tersebut kembali suci lagi. Untuk selanjutnya, najis yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini adalah najis yang sedang atau pertengahan. Mutawassit artinya tengah-tengah. Contoh najis jenis ini adalah darah, nanah, air seni, kemudian tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis ini ada dua macam, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada peta konsep tadi, yaitu najis ini dibagi menjadi dua, najis hukmiyah dan najis ainiyah. Yang pertama adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya, tapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Semisal contoh, saya meyakini di tempat ini ada najis, tapi tidak tampak wujudnya. Ini namanya najis hukmiyah. Nah, cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Lalu yang kedua, najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya, atau bisa secara bahasa Arabnya ainun, yang dapat dilihat zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Untuk lebih jelasnya, cara mensucikan najis mutawassithah ainiyah ini, 1. Hendaklah dibuang najisnya terlebih dahulu. 2. Cuci dengan air mutlak atau air yang suci tempat yang terkena najis tersebut, sehingga hilang bau, rasa, warna, dan bentuk najis tersebut. Kemudian nomor 2, cara mensucikan najis mutawassithah hukmiyah. Mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Yang membedakan najis mutawassithah ainiyah dan najis mutawassithah hukmiyah ini ada pada bentuk bendanya. Jika najis tersebut nampak najisnya, nampak bentuknya, maka itu adalah najis mutawassithah ainiyah. Namun kalau najis mutawassithah hukmiyah itu tidak tampak bendanya, tapi yakin di situ ada najisnya. Nah, ini namanya najis mutawassithah hukmiyah. Contohnya apa sih? Ya tadi sudah saya jelaskan contohnya. Ada air seni, ada tinja, ada bangkai, ada nanah, ada darah, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah najis mughalladah. Najis mughalladah ini adalah najis yang bisa dikatakan berat. Berat dalam artian tata cara mensucikan najis tersebut. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikan najis ini melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali pada permukaan atau tempat yang terkena najis tersebut. Kemudian 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah atau air yang dicampur dengan lumut. Banyak orang yang salah, utamanya kadangkala anak-anak juga memahaminya salah masalah najis dari anjing dan babi. Kalau najis itu berkaitan dengan benda, kalau halal haram berkaitan dengan makanan. Baik anak-anak, kalian semuanya sudah mengetahui cara bersuci dari najis. Selanjutnya, bagaimana cara bersuci dari hadas? Hadas ada 2 macam, yakni hadas kecil dan hadas besar.
Namun, materi bersuci dari hadas kita akan bahas pada pertemuan minggu depan. Untuk pertemuan minggu ini cukup materi najis saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.